Shalom, saya Caca dari kelas besar akan menceritakan tokoh Alkitab yang bernama Deborah dari Hakim-Hakim 4 sampai 5. Setelah kematian Ehud, bangsa Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mereka menyembah para Baal dan Astroyet. Hal itu sangat menyakiti hati Tuhan. Tuhan murka kepada mereka sehingga mereka diserahkan kepada tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah Hazor. Yabin bersama Sisera melakukan penindasan kepada bangsa Israel. Sisera adalah tentara Kanaan yang memiliki 900 kereta besi. Orang Israel tidak kuat terus-menerus ditindas, sehingga mereka berdoa kepada Tuhan supaya bisa keluar dari penderitaan itu. Dengan kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, Tuhan menyuruh mereka untuk pergi ke pegunungan Efraim dan bertemu dengan Hakim Deborah. Dari pagi sampai malam, orang Israel dijadikan budak oleh Sisera. Namun pada malam hari, mereka diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing dan beristirahat. Tapi pada pagi hari, mereka harus kembali bekerja. Pada malam hari saat itu pula, mereka secepat mungkin untuk pergi ke pegunungan Efraim. Pegunungan Efraim terletak di antara Rama dan Betel. Di sana mereka bertemu dengan seorang hakim perempuan yang bernama Deborah. Hakim yang dimaksud bukanlah dalam arti umum pada zaman sekarang yang berurusan dengan hukum maupun pengadilan. Hakim yang dimaksud adalah pemimpin bangsa Israel. Mereka berperan melawan musuh mereka, termasuk juga Deborah. Deborah mendapatkan julukan sebagai ibu Israel dan dia adalah istri dari Lapidot. Nah, sesampainya mereka di hadapan Deborah, mereka menceritakan bagaimana penderitaan mereka sesaat di bawah pimpinan Raja Yabin. Lalu dengan tegas Deborah bertanya, "Manakah orang yang berani di Israel?" Bangsa Israel menjawab Barak bin Abinoam, orang yang berani di Israel. Setelah bertemu dengan Barak, mereka pun sampai di kaki gunung. Barak pun bertemu dengan Deborah. Deborah memerintahkan supaya Barak memimpin bangsa Israel untuk melawan Raja Yabin. Dan Barak meminta Deborah juga untuk ikut memimpin bangsa Israel bersama. Dengan imannya kepada Tuhan, Deborah pun mengiyakan. Dan Deborah berkata bahwa Tuhan akan menyertainya dan menjaganya. Dengan itu pula Sisera melawan perempuan. Barak, Deborah, dan bangsa Israel pergi menuju Kades. Dan sesampainya di Kades, mereka bersiap-siap untuk berperang. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali. Lalu terkumpullah 10.000 orang untuk melawan orang Kanaan. Panglima Sisera yang mendengar itu langsung mengirimkan 900 kereta besinya. Deborah pun berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membantunya untuk melawan musuhnya. Bangsa Israel dan orang Kanaan pun berperang. Tuhan menyertai bangsa Israel sehingga bangsa Israel dapat memenangkan peperangan ini. Mereka pun bernyanyi dan memuji Tuhan atas kemenangan itu. Dan pada hari itu bernyanyi dan bersoraklah mereka. Amanat yang bisa kita ambil dari kisah Deborah ialah bahwa kita dapat belajar, lelaki maupun perempuan dapat dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar, asalkan mereka mau taat kepada perintah Tuhan. Maukah kamu dipakai oleh Tuhan? Taatlah menjalankan firman Tuhan.